Tidak ada satupun yang mau jadi sukarela. MC marah lalu suruh pulang semua. Pulang sudah. Maksudnya ada yang mau jadi sukarela. Tiba-tiba ada satu anak kecil seperti itu. Dia bilang, biar kita saja yang lain. Semua orang balik dia bilang, lu gila. Tapi anak ini bilang, biar dia refleks supaya menunjukkan jalan terus. Akhirnya anak itu naik ke sini gerobak. Lalu akrobatik Pak Blondin ini, Blondin dorong ini gerobak. Pelan-pelan. Dan sampai dengan selamat. Semua orang tidak lagi heran dengan Pak Blondin, tapi heran dengan anak kecil. Lu ini tidak takut kok? Tidak. Lu pun bapak dan mama tahu kok? Tahu. Bapak dan mama kasih izin? Iya. Kalau pun bapak dan mama yang mana? Lalu anak kecil ini bilang, kok beta pun bapak kandung Pak Blondin. Ternyata akrobatik itu adalah bapak kandung. Jadi kenapa dia berani naik di atas gerobak? Kenapa dia berani naik? Karena dia tahu dia bapak kandung sudah mungkin kasih jalan. Itu iman, saudara. Iman berarti punya relasi yang dekat. Yesus mengajar bahwa iman itu berani membuat orang memanggil Allah sebagai Bapa. Karena kita coba lihat, benarkah kita punya iman seperti itu? Banyak orang Kristen berani berdoa dalam gereja. Bapa kami di surga, Bapa di surga. Ketika ada masalah dia berdoa, Bapa di surga. Tapi habis amin justru dia tidak percaya. Iman seperti itu bermasalah, saudara. Orang yang berani berkata Allah adalah Bapakku di surga, dia adalah orang yang berani duduk di dalam gerobak dan Tuhan Bapa. Jadi kalau saudara berani berkata Bapa di surga, tolong saya, maka jangan sekedar sebut dia Bapa saudara. Saudara harus benar-benar menyerahkan diri bagi dia. Itu iman yang benar. Banyak orang Kristen imannya bermasalah karena dia berani memanggil Allah sebagai Bapa surga. Dia berani berdoa Bapakku di surga. Tapi habis berdoa justru dia tidak percaya. Saya mau bilang pada semua yang hadir pada ibadah peninggalan iman lagi. Kalau imanmu tidak menolong engkau bersandar kepada Allah, imanmu itu tidak akan menyelamatkan. Kalau engkau berkata Allah Bapa di surga, tetapi kemudian saudara tidak mau menyerahkan diri kepada Dia, meragukan akan apa yang engkau doakan, imanmu bermasalah. Kita mau sehatkan iman kita berdoa. Kita mau bilang pada Tuhan Bapa surga, ini saya, anakmu, saya orang yang percaya. Kalau kita berani berkata Allah adalah Bapa, maka kita berani naik di atas gerobak itu supaya Tuhan. Rasul Paulus dia punya keyakinan bahwa Kristus tidak akan meninggalkan dia sampai pada pintu kematian. Kristus yang mati dan bangkit tidak akan meninggalkan dia dalam pergumulan hidupnya. Sebab Kristus punya kasih yang luar biasa. Kristus mengasihi mereka yang terpinggirkan, terlupakan, orang-orang bermasalah, berpenyakit. Walaupun keluarga menolak mereka, Kristus menyambut orang-orang. Maka kita juga mau bilang pada Tuhan pada bulan ini, terima kasih. Kristus mau hadir dalam hidup kita. Mulai sekarang saya mau benar-benar percaya bersama Kristus. Next. Selanjutnya saudara, Rasul Paulus mengajar kepada kita dalam doa supaya kita punya kasih yang besar, hidup dalam kesalehan dengan cara saling mengasihi walaupun kita punya keterbatasan. Aku berdoa supaya kamu memiliki kasih, mengerti dan memahami kasih itu. Saya pilihkan gambar ini ya saudara. Ini gambar yang sangat terkenal. Cerita tentang kakak Abel.
Dia punya adat